Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita boleh berjumpa kembali di saat ini dalam acara Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua penyertaan perlindungan kasih dan rahmat-Mu. Kalau kami boleh ada sampai di saat ini, itu karena penjagaan perlindungan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Allah, di saat ini kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar daripada firman Tuhan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa, supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman lewat Tabura Injil Kelas Siapen Selatan, kami diberkati dan dihibur, kami dikuatkan dalam menghadapi situasi pandemi coronavirus yang sedang mewabah di saat ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat hancurkan segala kuasa dunia akan selalu mengganggu kami. Hanya di dalam kuasa darah Yesus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa Tabura Injil Kekasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 25. Mazmur 25 pada ayat yang ke-10. Demikian bunyinya bagi kita sekalian. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud, ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, di saat ini kembali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Di bawah sorotan tema berpegang pada janji Tuhan. Pemirsa Tabura Injil Kekasih Tuhan Yesus, Mazmur ini merupakan untayan doa dari Daud yang berisi permohonan dan pengampunan dan mohon perlindungan dari Allah. Pemazmur menyadari bahwa sebagai manusia dia pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dosa yang terjadi dalam kehidupannya. Demikianlah ungkapan dalam doa, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-7. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikannya pengampunan atas dosa-dosa masa mudanya yang pernah ia lakukan. Oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, pemazmur percaya Tuhan akan mengampuni dan ia meminta agar Tuhan memberitahukan kepadanya jalan-jalan Tuhan agar ia dapat hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, menurut pemazmur, hanya dengan berpegang pada janji Allah dan peringatan-peringatannya, yaitu hidup setia pada jalan-jalan Tuhan dan taat melakukan apa yang menjadi peringatannya, maka ia akan selamat dari murka Allah. Sebab Allah itu setia pada janjinya, ia tidak pernah ingkar pada janjinya. Allah akan melindungi dan menjaga mereka yang hidup berpegang pada janji-janji Allah. Dan orang yang hidup berpegang pada janji Allah adalah mereka yang memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, ia tidak takut terhadap apapun yang akan menimpanya, sebab ia yakin Tuhan melindunginya dari segala mara bahaya. Seperti yang diucapkan pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai 9 dan 11. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12 ucapan pemazmur ini mau menyampaikan bahwa orang yang hidup di dalam perlindungan Tuhan pasti akan aman. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, Allah yang kita percaya di dalam Yesus, yang selalu menuntun kita dalam iman kepada Yesus lewat tuntunan Roh Kudus. Dia tahu siapa kita, dia tahu bagaimana kita, dan apa yang kita butuhkan melebihi apa yang kita inginkan. Ketika dia mengizinkan masalah, tantangan, dan rintangan,
dalam situasi yang mencekam dan gelap sekalipun, tersulit sekalipun, ketika kita berseru kepadanya dan kita terus pegang pada janjinya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, asal percaya, taat dan setia. Oleh sebab itu mari dalam menghadapi situasi pandemi coronavirus yang sedang mewabah, membuat kita takut ketika mendengar berita kematian sini sana, membuat hati kita kecut. Dari mana datang pertolongan? Maka Yesus adalah jawabannya bagi kita. Dia Allah yang selalu punya mata untuk melihat. Dengan penuh kasih setia dia menolong kita. Dia akan selalu mengampuni kita. Semerah dosa kita bagaikan kermisi. Ketika kita datang dan taruh hidup kita dengan jujur dan dari pengakuan yang keluar dari hati. Kita bilang semuanya kepadanya. Maka kasih setianya akan tetap berlangsung bagi kita. Pegang terus pada janji Tuhan. Dalam menghadapi situasi, masalah, tantangan, rintangan. Dalam situasi yang mencekam, yang gelap sekalipun. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita datang dan mengaku hidup kita, kita taruh seluruh harapan hidup kita. Kita bergantung seutuhnya kepada dia. Kita pegang teguh pada janjinya. Maka janji Tuhan, ya dan amin. Oleh sebab itu, pemirsa kekasih Tuhan yang diberkati, marilah kita pegang teguh pada janji Tuhan. Hendaklah kita hidup berpegang kepada perjanjian Allah. Sebab janjinya teguh dan setiap orang yang hidup serta percaya melakukan seluruh perintah dan janji Tuhan, maka keselamatan akan tetap menjadi bagian kita sekalian. Orang yang bergantung pada Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan selalu aman dalam kehidupan. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bergantung seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Carilah dia selama ia berkenan ditemui. Pegang teguh pada janjinya. Berjalanlah pada jalannya. Maka kasih setia dan rahmatnya selalu menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk belajar berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan. Bapa, kami manusia yang lemah, berdosa dan terbatas. Oleh karena itu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu berpegang teguh pada janji-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, supaya kami selalu ada untuk memandang kepada Tuhan, pegang teguh pada janji Tuhan, dan selalu berjalan pada jalan-Mu. Berkati seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua, para pimpinan, Sinode bahkan klasi seluruh jemaat, Tuhan berkati kami semua. Begitupun bangsa, negara dan gereja. Janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, janda duda, Tuhan tolong kami semua. Dan biarlah penyertaan-Mu terus menjadi bagian kami. Berkati dunia ini, jaga dan lindungi kami, seluruh negara Indonesia di atas tanah Papua, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati kami di dalam segala kehidupan yang kami jalani. Dalam situasi pandemi coronavirus yang sedang mewabah, dari mana datang pertolongan? Yesus, Engkaulah jawabannya. Maka kami taruh hidup ini. Pimpin kami dalam roh dan kebenaran. Kuasa darah Yesus sucikan dan kuduskan kami. Kuasa darah Yesus pulihkanlah kami. Kuasa darah Yesus berkati semua yang kami makan, minum dan pakai. Jaga dan pimpin kami dalam roh dan kebenaran hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang terus merupakan media yang terus menyebar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semua kru yang ada. Tuhan memberkati Klasik Siapen Selatan, para pimpinan, semua staf, tetapi juga para pelayan firman dan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, berkati kami semua dengan segala yang terbaik dan ajarkanlah kami untuk tetap memandang kepada Tuhan, pegang teguh pada janji Tuhan untuk menjalani hidup yang penuh dengan masalah dan tantangan. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini. Pemirsa kekasih Tuhan Yesus, dalam menjalani situasi yang tersulit sekalipun, ingat, berpeganglah pada janji Tuhan, sebab janji Tuhan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.